Ada satu pertanyaan ini ya yang sering dipertanyakan sama teman-teman yang masih pemulihan faktor atau mungkin salah satunya dari teman-teman nih. Ya saya pengen sharing ini, semoga nanti video yang bisa bermanfaat ya. Yang belum follow, follow aja atau bisa di-save aja dulu videonya ya. Barangkali nanti bisa disimak di lain kesempatan. Nah, sampai kita bantu sharing ya dari Kak Fani Kurniawan nih. Saya faktor femur paha Mas. Saya sering merokok, apa bahaya apa tidak gitu ya. Mohon solusinya ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman nih ya, dari merokok gimana sebabnya atau mungkin pengaruhnya apa buat faktur ya, silahkan di-sharingan aja di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Jadi artinya gini ya teman-teman ya, kalau misal kita ngobrolin tentang masalah yang satu ini gitu ya, itu kompleks ya, soalnya lebih ke arah subjektif sih penilaiannya. Kadang ada yang memang wah saya ngerokok aja nih aman-aman aja gitu ya, bisa sembuh, bisa pulih dan lain sebagainya gitu. Tapi ada satu sisi yang memang banyak orang ya, terutama teman-teman yang di medis, karena kalau di medis itu kan by ronsen ya, itu biasanya kalau misal melakukan satu hal ini gitu ya, itu perkembangan kalusnya jadi tidak maksimal gitu loh. Jadi kalau misal ditanya ini bahaya atau enggak, ya sebenarnya secara medis untuk pemulihan faktur ya ini mending dihindari dulu atau mungkin bisa malah dihentikan dulu lah untuk sementara saat teman-teman pemulihan faktur. Karena memang kalau misal ada yang bilang nggak ada masalah gitu ya, saya juga bisa sembuh pulih-pulih aman-aman aja ya, mungkin dengan kondisi orang tertentu gitu ya. Karena dengan metabolisme orang kan beda-beda teman-teman ya, ada yang metabolismenya bagus gitu ya, penyerapan nutrisinya bagus gitu, itu fine-fine aja gitu, aman-aman aja. Cuman kalau misal bagi teman-teman yang memang metabolismenya kurang bagus, kekebalan tubuhnya kurang oke gitu ya, nah ini jadi masalah teman-teman. Makanya kalau saya boleh saran sih ya dihentikan aja dulu. Tapi kalau dihentikan stres mas ini mas gitu ya. Mungkin ada beberapa kasus teman-teman yang memang kalau berhenti rokok itu stres gitu ya, karena rokok ini biar nggak stres aja gitu ya. Ya cuman memang posisinya kan tidak pada tempatnya sih sebenarnya. Jadi kalau saya boleh saran ya, dialokasikan aja, dipindahkan ke kegiatan lain yang lebih positif ya. Mungkin bisa baca buku ya kan, dengerin audio-audio yang positif gitu kan, belajar tentang suatu hal tertentu biar nggak bosen. Jadi gitu ya Mas Fani ya, kalau misal masalah rokok kalau saya boleh saran sih mending dihentikan dulu ya, sampai teman-teman bisa lebih udah oke dulu lah ya perkembangan fakturnya seperti itu. Dan yang paling penting buat teman-teman yang masih faktor, yang harus teman-teman perhatikan adalah yang pertama reposisinya dulu ya. Dari reposisi tulang itu gimana, sudah oke atau belum? Kalau sudah oke ya, yang kedua yang perlu teman-teman maksimalkan adalah di bidang nutrisinya. Nutrisi apa? Kalsium, protein sama vitaminnya yang bagus, agar apa pemulihan faktor teman-teman jauh lebih maksimal. Kalau misal bingung masalah nutrisi dan kalsiumnya apa ya, nanti teman-teman bisa WA aja tuh ya, ada nomor WA saya di bio, nanti kita ngobrol dulu di situ. Nggak bayar kok, gratis ya. Nanti kita sharing bareng-bareng di situ ya. Semoga videonya